ataupun di bawah pohon, nggak masalah teman-teman ya. Tapi bagusnya tergantung agar jangan juga ada bakteri, virus ataupun jamur yang memasuki jaringannya. Ini gatal teman-teman, kalau kena getahnya vanili itu perih, gatal ya. Nah itu tandanya pladifoli ya. Oke, kita lanjut untuk pembuatan medianya, media tanamnya. Oke ya, untuk media tanamnya kita gunakan 2 polybag di sini nanti. Ini polybag bekas saja teman-teman ya. Baru sebagai dasarnya nanti untuk mengontrol kadar airnya ya, ataupun basahnya, kita ini taruh nanti kokopit di bawah. Selain itu kokopit juga mengandung unsur hara yang komplit juga ya, untuk tanaman vanili dan tanaman yang lainnya. Jadi kaliumnya juga ini sangat tinggi ya. Kalau untuk kalium sangat tinggi, fosfatnya juga tinggi. Oke, baru ini ada arang skam atau skam arang ya, ini juga mengandung kalium, dan untuk jelasnya nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi. Oke, baru ini ada arang skam atau skam arang ya, ini juga mengandung kalium, dan untuk jelasnya nanti teman-teman bisa lihat di baru ini tanah biasa ya. Tanah biasa dosisnya lebih tinggi ya, takarannya lebih tinggi. Dan yang terakhir ini teman-teman, nah ini juga yang sangat penting nih, ini sekaligus untuk mengurangi resiko serangan jamur ya, karena daun bambu juga dipercaya memiliki kalium, fosfat, dan nitrogen juga, tetapi lebih tinggi kaliumnya, juga mengandung silika. Ya, di samping itu, ini akar-akarnya juga ada. Ini adalah sumber trichoderma. Nah, trichoderma. Oke, pencampurannya tergantung teman-teman ya. Ya, kalau untuk media tanam seperti ini mungkin udah komplit sekali ya, tetapi kalaupun tidak seperti ini tidak masalah, hanya 2 saja, 2 bahan saja, 2 media tidak masalah ya, cukup. Cuma kebetulan karena kita ada, jadi kita fungsikan. Namun perlu diingat ya teman-teman, khusus untuk coco fiber ataupun kokopit itu dipergunakan yang sudah direndam ya. Ini sudah kita rendam, sudah lama sekali, mungkin udah ada 4 bulanan. Dan itu untuk menghilangkan zat tanin ya, zat tanin yang dimiliki oleh sabut kelapa itu tidak bagus untuk tanaman ya. Jadi kita buang dulu dengan cara merendamnya minimal 1 minggu di air biasa, kalau bisa air hujan ya, atau air sumur. Jadi kalau sudah 1 minggu kemungkinan taninnya sudah habis ya. Oke, itu sangat penting teman-teman. Nah, mungkin udah cukup untuk 1 media dulu ya. Dulu. Nah, jadi ini tidak kita langsung isi penuh ya teman-teman, nanti ada penambahan juga karena kita medianya di polybag ya, jadi lebih kecil. Yang pertama kita dulu masukkan adalah coco fiber. Kenapa? Karena coco fiber ini yang akan mengontrol kadar air ya di dalamnya. Nah, jadi seperti ini.
Jadi ketika misalnya kita menyiram ya, kalaupun misalnya basah sekali, kalau sudah penuh pasti airnya keluar dari lubang-lubang pori-pori polybag ya, tetapi sisanya akan di bawah daripada coco fiber ini. Jadi dia sebagai pembatas ya. Nah, baru campuran tadi ya, campuran tadi kita masukkan ke dalam sekaligus saja karena kita sudah campur di dalam. Nah, oke, nanti kita up lagi seperti ini dia medianya. Nah, seperti ini teman-teman, selesai untuk satu media ya. Jadi cukup segini aja. Nanti kalau semakin lama semakin kita tambahin lagi sehingga penuh ya, tapi bertahap, mungkin dalam waktu 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Oke, ini kita singkirkan. Kita aduk lagi yang satu lagi, sama seperti tadi. Oke, sama dengan tahapan yang pertama tadi. Kita buat lagi coco fiber di bawah untuk menahan kelembapan, juga membatasi air ya. Coco fibernya jangan kita habiskan ya teman-teman, nanti sangat penting sekali ketika kita melakukan proses penanaman. Jadi misalnya ini adalah batang vanilinya ya, ini batang vanilinya, jadi kita perlu nanti menutup seperti ini di posisi matanya ya, untuk memancing akarnya agar kelembapannya terjadi, agar kelembapannya terjaga ya. Jadi seperti itu nanti prosesnya pada saat penanaman. Kita tutup seperti ini baru kita tanam. Satu hal lagi yang perlu teman-teman ketahui, pangkal ya, pangkal daripada batang vanili itu jangan ditanam. Jadi itu disisihkan seperti ini, dia naik dia ataupun keluar dari polybag tidak masalah. Itu menghindari terjadinya pembusukan ataupun serangan jamur pada batang yang luka ya, di sininya bekas pemotongannya ya, jadi itu sangat kita hindari. Oke, kita lanjut. Nah, cukup seperti ini. Nah, udah sama ya. Oke. Ya, seperti ini teman-teman. Kalau kita mau tambah nanti dengan sisa daun bambunya di atas tidak masalah ya. Seperti ini. Yang penting di bawahnya sudah komplit ya. Kalau di atas tidak masalah, karena ini juga sebagai nutrisi tambahan, juga untuk membatasi pertumbuhan jamur ya. Baru kita tinggal siram
dengan jakaba. Oke, jadi ini adalah isolat jakaba murni yang sudah kita saring ya, sudah kita kemas juga. Jadi ini kita pakai dengan dosis, karena untuk media tanam awal ya, karena kebutuhan dari nitrogen dan fosfatnya itu cukup tinggi, jadi kita bisa pakai ini 100 mili ya, 100 ml per liter air. Jadi ini kita hitungkan 1 liter air ya, kita masukkan ini. Kalau ini ukuran 130 ya. Jadi ini isolat murni jakaba yang sudah kita kemas ya, dan sudah banyak teman-teman yang menggunakannya untuk semua jenis tanaman ya. Nah, jadi ini sekitar 100 mili ya, kita campur saja. Terlalu penuh ya, apa kita siram. Oke, kita habiskan lagi. Oke, baru kita siramkan ke media tadi, merata ya. Jadi sebelum tanam kita sudah siapkan ya di medianya, ya nanti pada saat penanaman jangan terlalu basah ya, jadi sudah diserap dulu. Oke, baru untuk satu lagi